Ya saudara, bagaikan peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Seperti itulah yang terjadi pada Asep Saipudin, warga Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia berusaha menyimpan rapat rahasia hilangnya sang istri Siri dari keluarga besar. Tetapi akhirnya terungkap juga karena sejatinya tidak ada kejahatan yang sempurna. Istri Asep, biduan Irma Novitasari, menghilang 7 bulan lamanya. Selama itu pula, keluarga Irma mencarinya, yang selalu dijawab Asep dengan alasan sedang dapat tawaran manggung. Hingga akhirnya diketahui Irma tewas di tangan Asep dan jasadnya dikubur di kebun. Menurut paman korban, Ilyas terakhir kali bisa berkomunikasi dengan Irma pada 11 Januari 2024. Dan saat itu Irma yang berprofesi sebagai biduan mengaku tengah menunggu suaminya untuk menjemputnya usai pulang kerja. Tetapi saat Ilyas menanyakan keberadaan Irma, saudara, suaminya Asep menyebut Irma kabur di tengah jalan sambil membawa lari uang dan ponsel milik Asep. Ilyas yang tak percaya terus mencari keponakannya. Berita semakin simpang siur. Ada teman korban yang mengatakan Irma sedang bekerja di Bali. Hari berganti hari hingga genap 7 bulan Irma Novitasari hilang bak ditelan bumi. Dan pada Maret, sebuah akun anonim mengirim pesan ke akun medsos Siska, kakak kandung Irma, menanyakan status hubungan Siska dengan Irma. Kemudian pada Juni, saudara, akun anonim lain menginformasikan bahwa Irma sudah meninggal dibunuh. Tetapi akun itu tak memiliki bukti sehingga tak ditanggapi serius keluarga Irma. Akan tetapi pada 28 Juli, seorang pria mendatangi keluarga korban dan menyampaikan informasi. Ia mengaku mendengar dari temannya, yakni salah satu pelaku yang disuruh Asep menghilangkan barang bukti kejahatan. Keluarga Irma pun segera membuat laporan ke Polresta Bandung. Orang yang kasih tahu katanya dia orang pintar ke rumah orang tuanya. Terus orang tuanya manggil keluarga. Nah udah gitu kesini lagi orang pintar itu ke Pacet ya, ngasih tahu ke keluarga yang Irma itu dibunuh, udah meninggal sama si abang. Terus sebenarnya sih gak percaya. Berarti langsung pas dapat kabar gitu langsung ngelapor ke polisi ya? Belum lapor ke polisi. Besoknya udah dipertimbangin sama keluarga semua, baru rencana lapor polisi. Polisi bergerak cepat menemukan jasad Irma dikubur di area kebun di Kampung Ciburial, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung. Tim Inafis Polresta Bandung bersama Bidokes Polda Jawa Barat kemudian melakukan ekshumasi atau menggali tanah dan mengambil jasad korban. Dan mirisnya lagi, ternyata pelakunya adalah suami korban sendiri, saudara. Berselang sehari setelah penemuan lokasi Irma dikubur, polisi pun meringkus Asep, suami Irma, pada 31 Juli. Asep dan 3 rekannya tak berkutik begitu penyidik menangkap mereka. Namanya penggalian daripada korban dari tim Bidokes Polda Jabar, Sertifikasi, sama dari tim Inafis Polresta Bandung. Lokasi kebetulan di Desa Pangauban, tepatnya di daerah perkebunan Desa Pangauban. Tempat pemakaman umum juga atau bukan ya? Ini Tempat informasi dari keluarga, ini tempat keluarga daripada pelaku. Berarti makam keluarga ya Pak? Betul. Kericuan mewarnai proses evakuasi jenazah Irma Novitasari, perempuan korban pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya. Keluarga korban yang emosi berusaha merusak rumah pelaku di Kampung Babakan, Bandung. Isak tangis dan kemarahan keluarga Irma semakin tak terbendung. Begitu tim Inafis Polresta Bandung mengevakuasi jenazah Irma. Keluarga korban tidak menyangka pelaku tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Itu keluarga besar ya wajar lah. Itu sebetulnya kalau menurut emosi itu masih kurang. Tetapi alhamdulillah saya bisa meredam saudara-saudara saya. Ya alhamdulillah bisa ini Diredam ya Pak ya? diredam gitu ya. Diredam. Harapan saya mohon dia dihukum seberat-beratnya, minimal maksimal kena nyawa anak saya juga, nyawa cucu saya juga meninggal pokoknya cucu saya dibunuh
minta dibunuh lagi, ya udah. Usut punya usut, akhirnya Asep Saifuddin mengaku telah berencana membunuh istri-istrinya, Irma Novitasari, sejak Desember tahun lalu. Asep sempat mengajak seorang temannya untuk membunuh yang saat ini malah berstatus sebagai saksi. Desember lalu, Asep urung membunuh Irma karena temannya itu menolak ajakan Asep. Akhirnya pada pertengahan Januari 2024, aksi keji Asep dilaksanakan dengan mengajak 3 temannya, Abdul Ghani, Usman Soleh, dan Agus Kurnia. Mirisnya, Asep mengaku tidak memberikan upah ataupun hadiah kepada 3 pelaku lainnya yang membantunya menghabisi nyawa korban. Kenapa alasannya? Alasannya biar cepat mati. Biar cepat mati. Terus emang niat dikubur, langsung dikubur ya? Ya. Malam hari, siang hari. Itu kan kamu kan melakukan kan ngajak teman-temanmu. Terus kamu Kasih upah. ngasih apa ke teman-teman? Karena siapa Pak? Ngasih apa? Apa kamu nakut-nakutin mereka biar mau bantu kamu gitu? Enggak. Terus waktu kamu bunuh itu jam berapa itu? Jam 8:30 kurang lebih. Malam. Ya, Terus kamu kuburnya kapan? jam 11-an. Jam 11-an. Selain Asep, suami korban, ada 3 teman Asep juga yang ditetapkan polisi sebagai tersangka. Asep dan ketiga rekannya, Abdul Ghani, Usman Soleh, dan Agus Kurni, kini meringkuk di sel tahanan Polresta Bandung. Polisi juga menyita barang bukti berupa golok dan cangkul yang digunakan untuk menggali tanah dan mengubur korban. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman seumur hidup karena melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Perencanaan ini kita bisa lihat bahwa ada ajakan kepada korban untuk datang, di mana saat itu korban sudah tidak lagi bersama dengan tersangka, namun demikian korban diajak ke rumah tersangka, kemudian sudah disiapkan senjata tajamnya, yang mana golok ini adalah golok minjam, termasuk cangkul, juga cangkul minjam, yang niatnya memang akan dibunuh, kemudian dikubur dengan menggunakan peralatan yang sudah dipinjam ini. Tak ada yang menyangka pernikahan baru sumur jagung namun menyisakan duka yang mendalam. Bagi keluarga Irma Novitasari, apa sebenarnya yang melatar belakangi pembunuhan Irma? Rupanya Asep memutuskan membunuh istrinya setelah mendengar rumor Irma berselingkuh. Mirisnya, rumor itu tak bisa diperkuat dengan bukti. Namun emosi sesaat itulah yang membuat Asep gelap mata, nekat menghabisi nyawa istri sirinya. Berapa lama perencanaannya dan dari mana dapat ide gagasan itu? Rencanaannya dari awal Desember. Terus? Karena timbul cemburu sama rasa sakit hati. Keluarga Irma Novitasari tidak menyangka anggota keluarganya menjadi korban pembunuhan. Bahkan pelaku utamanya adalah suaminya sendiri. Keluarga Irma mengenal Asep sebagai sosok temperamental karena kerap mengancam membunuh Irma. Yang lebih membuat keluarga berang, Irma diakui bibinya tengah mengandung 5 bulan. Sebelum Irma hilang saudara, 7 bulan lalu dan akhirnya ditemukan tewas. Selain itu, Irma memiliki seorang putri berusia 6 tahun dari pernikahan sebelumnya. Dia berat cemburu si pelakunya cemburu. Kalau ada orang yang nanya, kalau ada orang yang gitu sama Irma, dia cemburu. Awas, kamu kalau gitu saya bunuh gitu si pelaku, terus bilang gitu. Berarti selalu mengancam ya Bu? Iya, selalu mengancam. Nyawa saya minta dibayar lagi dengan nyawa karena di perut anak saya itu, anak Irma itu, dia lagi mengandung 5 bulan katanya. Jadi 2 nyawa. Kalau bisa saya minta aja 2 nyawa. Kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa, pelaku itu harus mati. Penantian panjang keluarga selama 7 bulan menunggu kabar Irma yang hilang usai sudah. Keluarga melepas kepergian Irma untuk selamanya kembali ke pangkuan Sang Pencipta. Jenazah Irma Novita telah dimakamkan di kampung halamannya di Desa Sukarame, Bandung, Jawa Barat. Kini tinggal suami Irma, Asep Saifuddin, beserta 3 rekannya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menghabisi nyawa Irma dengan keji. Keempatnya dikenai pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Saudara